Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa yang berbahagia, di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengisahkan bahwa suatu hari Rasulullah SAW pernah membuat garis-garis. Mari kita simak bagaimana lengkapnya hadis. Kata Ibnu Mas'ud, khatta Rasulullah SAW khattan murabba. Rasulullah SAW membuat bangun ruang segi empat. Wa khatta fi wasatihi khattan kharijan minhu. Kemudian beliau membuat garis lurus panjang yang menembus garis segi empat tadi. Kita kasih warna kuning ya. Kemudian Nabi SAW wa khatta khutatan sigar. Lalu beliau membuat garis-garis kecil ilal wasat yang menyambung ke tengah. Garis-garis kecil banyak yang nyambung ke tengah. Kita tidak tahu jumlahnya berapa, namun ini sebagai pendekatan. Lalu Nabi SAW bersabda, faqala, beliau bersabda, hadzal insan, di sini manusia, wa hadza ajaluhu muhitatun bihi, dan ini ajalnya yang mengelilingi dia. Maka kemanapun kita bergerak, kita tidak bisa menembusnya. Ini batas terakhir hidup kita. Kita tulis ajal. Kemudian beliau bersabda, wa hadzal ladzi huwa kharijun, dan garis yang keluar dari batas ajal ini adalah amaluhu. Di sini ada obsesi manusia, cita-cita. Obsesi yang diinginkan oleh manusia. Wa hadzal khutatus sigar, sementara garis kecil-kecil yang dia melintang sepanjang perjalanannya adalah al-a'rad, rintangan hidup. Fa in akhta'ahu hadza, jika dia bisa selamat di rintangan pertama, nahasyahu hadza, dia nanti kecantol di rintangan kedua. Wa in akhta'ahu hadza, dan jika dia bisa selamat di rintangan kedua, nahasyahu hadza, dia akan kecantol di rintangan yang ketiga. Dan begitu seterusnya sampai dia menemui ajalnya, kematian. Pemirsa yang berbahagia, seperti inilah naluri yang digambarkan oleh Nabi SAW. Setiap manusia memiliki naluri. Dia ingin mengharapkan sesuatu yang menjadi cita-citanya, yang menjadi obsesinya. Namun bisa jadi obsesi itu, cita-cita itu belum bisa dia dapatkan sampai ajal menjemputnya. Dan umumnya manusia demikian. Cita-citanya ternyata jauh lebih melesat, keluar lebih jauh dibandingkan batas ajalnya. Banyak orang yang memiliki harapan. Dia berusaha melakukan segala sesuatu yang dia bisa lakukan untuk mewujudkan harapannya. Saat ini semua orang mengharapkan dirinya bahagia. Dia bekerja, dia melakukan berbagai macam kegiatan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Setelah di usia tua, bergantilah kebahagiaannya. Dia lebih bahagia ketika melihat anaknya bahagia. Dia lebih senang ketika melihat keluarganya bahagia. Maka dia berusaha mengumpulkan warisan sebanyak-banyaknya untuk nantinya sebagai bekal keturunannya yang dia tinggalkan. Dan begitu seterusnya sampai dia mati, dia belum bisa mendapatkan apa yang menjadi cita-citanya. Dan setiap kali dia menuju apa yang dia cita-citakan akan terhalangi dengan berbagai macam rintangan. Maka betapa capeknya hidup. Setiap dia berjalan ada satu rintangan. Nanti dia bisa selamat di rintangan pertama, dia akan kecantol di rintangan kedua, dan begitu seterusnya. Maka benar apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, sungguh kalian itu betul-betul capek ila rabbik, menuju Allah. Famulaqih, sampai kalian ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua manusia capek. Tidak ada istilah manusia yang tidak capek. Apapun profesi Anda, apapun usia, berapapun usia Anda, apapun jenis kelamin Anda, semua manusia pasti capek. Karena kita semuanya bergerak. Tinggal saatnya kita berpikir. Kita mengharapkan satu cita-cita. Memikirkan sesuatu yang belum pasti. Namun kita tidak pernah memikirkan sesuatu yang pasti, yaitu kematian. Kita lebih sibuk memikirkan sesuatu yang belum jelas, yang belum tentu bisa kita dapatkan.
namun jarang sekali kita memikirkan sesuatu yang pasti yang akan kita jumpai, yaitu kematian. Kita capek dalam berusaha menggapai apa yang kita inginkan. Namun pernahkah kita berpikir apakah capek kita ini akan mendatangkan manfaat besok setelah kematian, ataukah justru akan menjadi beban bagi kita? Semoga hadis yang sederhana ini bisa memberikan gambaran kepada kita bagaimana kondisi hidup manusia, sehingga kita semakin berhati-hati dalam menjalaninya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.